kira-kira tentang sejarah Santiago ini sekarang ini menjadi 4 versi, Pak. Ya. Kalau versi lain menyebut bahwa Santiago itu dipancung atau dipenggal kepalanya. Tapi kalau versi kita, orang Mangan itu tidak seperti itu. Jadi Pak, DP kubur itu yang di tengah ini? Yang di sebelah kemar itu saudara yang paling bungsu perempuan yang bernama Sapela. Oh, Sapela. Yang punya jasa melawan peperangan dengan Belanda. Ada 5 bersaudara, tapi mungkin yang paling top adalah Sapela ini. Statusnya pada waktu itu masih cewek. Ya.
Makanya Santiago berpesan, apabila saudara saya yang paling bungsu ini meninggal, tolong dikuburkan dekat saya di sini. Yang lain-lain tidak di sini, Pak. Seperti Diamanti di perbatasan Kauhis dengan Karatung. Leluhurnya Pak Yabes Gagana. Di sejarah dia dipancung, Pak ya? Ya. Dipancung dia atau digantung. Ini cerita tentang sejarah Santiago ini sekarang ini menjadi 4 versi, Pak. Kalau versi lain menyebut bahwa Santiago itu dipancung atau dipenggal kepalanya. Tapi kalau versi kita, orang Mangan itu tidak seperti itu. Yang diakui oleh masyarakat Mangan itu adalah kakek dari Santiago, raja pertama Mangan itu, yang bernama Liun Torosan. Itu benar, di atas benar kepalanya dipenggal, tapi bukan di Bungalawan, tapi di Eneratu. Lalu kepalanya dibawa sini untuk prosesi pemakaman. Kalau Santiago utuh, Pak, saya berikan logika sama bapak-bapak yang bertanya itu. Logikanya begini, ketika Santiago meninggal di tiang gantungan, maka oleh pemerintah Belanda diturunkan mayat Santiago, lalu dikuburkan di sana di Bungalawan, Tanjung Tauna. Tetapi masyarakat Mangan itu berusaha supaya Santiago ini biar dikuburkan di Mangan itu, di istana kerajaan. Nah, ketika Belanda pulang dari pemakaman ini karena sudah malam, maka masyarakat Mangan itu menggali di bawah pimpinan kedua adiknya laki-laki yang bernama Gaging dengan Diamanti. Lalu logikanya begini, setelah mayat sang kakak ditemukan, apakah masuk di akal mereka berdua menghunus pedang lalu memenggal kepala sang kakak? Itu suatu cerita yang tidak masuk di akal. Itu versi-versi lain yang menyebut itu. Jadi berselisih paham di situ dengan kakek. Dengan kakek. Iya, Pak. Tapi biarlah tidak menjadi masalah. Karena ini yang menjadi kendala untuk diangkat menjadi pahlawan nasional karena 4 versi ini. Jadi ada kerinduan kapan pemerintah kabupaten untuk menyatukan 4 persisi itu biar hanya satu saja. Satu saja. Ya kalau dikatakan kepala, ya marilah semua mengatakan ini kepala supaya tidak menjadi hambatan di dalam memperjuangkan pahlawan nasional. Itu kira-kira. Buktinya pada waktu pemugaran posisi timbunan batu karang seperti yang kuburannya saudara perempuan ini. Sementara kakek dari Santiago, raja pertama, karena cuma kepala di perbatasan Kauhis dengan Karatung, maka kuburannya hanya 1 meter persegi. Pertanda itu kepala. Iya. Kalau ini panjang, Pak. Waktu dipugar. Jadi 4 versi sekarang saya pada Santiago ini. Pada waktu sekolah dasar di Pagurus ini ada kegiatan Pancawardana. Oleh sebab itu Pak Anton yang sekarang masih hidup, beliau buru-buru menggambar dan menganggap bahwa itu adalah Santiago, tapi bukan itu, Pak. Banyak orang mengatakan bahwa itu Santiago. Itu adalah gambaran dari Pak Anton Takarumang, sekarang masih hidup beliau, Pak. Di Suatalawara. Kebetulan pada waktu itu dia guru, jadi buru-buru dia memberikan gambar, lalu disebutlah itu adalah gambar Santiago. Bukan yang benar, Pak. Ini peristiwa hampir 500 tahun silam. Iya. Dan tidak ada anggapan bahwa Santiago akan menjadi begini. Iya. Bukan itu, Pak. Yang turunan langsung Santiago itu berapa banyak, Pak? Ya, kira-kira kalau di Mangan itu ini termasuk Kampung Belengan itu adalah turunan dari Santiago. Ada sekitar 80% turunan dari Santiago. Cuma ya masing-masing menurunkan itu. Tapi kalau saya turunan ke 13, Pak. 13. Ya, Pak. Marga-marga apa, Pak, yang sampai sekarang yang masih turunan Santiago itu, Pak? Ya, banyak orang bertanya termasuk tamu-tamu yang
punya pangkat besar, tinggi. Iya. Adakah di Sangir ini marga Santiago? Saya bilang, Pak, pada waktu itu karena dalam situasi penjajahan, maka tidak berani masyarakat Mangan itu membawa marga Santiago itu. Karena masih dalam suasana penjajahan Belanda kan, Pak. Iya. Jadi tidak ada kecuali orang Sangir yang ada di perantauan. Yang ada hanyalah si Nadia. Sebab anak satu-satunya dari permaisuri Wahuk Mayan, orang Lebo itu. Jadi marga banyak ambil dari sana. Tetapi dari si Nadia itu sudah banyak DP keturunan termasuk kita ini, no Pak. Nanti ya masing-masing mencari. Iya. Tapi diperkirakan dalam sejarah itu ada sekitar 80% masyarakat Mangan itu adalah turunan dari Santiago, baik dari garis vertikal maupun horizontal. Iya. Garis besarnya saja. Iya, garis besar. Nanti iya, garis kita besar. malam di sini. Yang pertama Santiago adalah anak pertama dari permaisuri Labebe dengan raja kedua Mangan itu yang bernama Tompoliu. Ya, raja pertama tadi kakek Colo Santo memperanakan Tompoliu, raja kedua baru Tompoliu memperanakan Santiago, 5 bersaudara. Santiago lahir di kampung ini pada tahun 1627. Ya, Pak. Pada tahun 1627. Kemudian pada tahun 1666 di usianya yang ke-39 tahun oleh kedua pemimpin bangsa kaum Paderi, Portugis dan Spanyol, Santiago diutus ke kota Batu, Filipina untuk mengikuti sekolah kepemimpinan di sana selama 4 tahun. Ya. Setelah dia tamat dalam mengikuti sekolah kependidikan itu selama 4 tahun, dia kembali lagi ke Indonesia, khususnya ke Mangan itu, dan langsung diangkat menjadi raja ketiga, menggantikan ayahnya, raja kedua, Tompoliu. Ya. Tapi setelah Santiago menjadi raja di kerajaan Mangan itu, maka Portugis dengan Spanyol itu sudah tidak ada lagi di sini. Karena peralihan penjajahan antara Portugis, Spanyol, kaum Paderi itu dengan Belanda itu terjadi pada tahun 1668. Santiago sudah di Filipina. Terus dia kemari sudah di bawah penjajahan Belanda. Ya. Perlakuan para penjajah itu memang berbeda-beda. Kalau Belanda memang luar biasa, dorang punya kekejaman, kebengisan dan lain sebagainya. Lebih utama lagi Santiago dibujuk dipaksa untuk menandatangani buku kontrak panjang yang isinya pemerintah Belanda ingin menguasai seluruh hasil bumi yang istilahnya rempah-rempah yang ada di Kabupaten Kepulauan Sangihe, sekaligus pemusnahan budaya di kabupaten kita ini. Inilah yang menjadi peperangan karena Santiago tidak mau menandatangani buku kontrak panjang itu. Karena Santiago menganggap bahwa itu adalah suatu tindakan yang sangat-sangat merugikan masyarakat di Kabupaten Kepulauan Sangihe, khususnya di Kerajaan Mangan itu. Karena dibujuk dipaksa Santiago tidak mau menandatangani buku kontrak panjang itu, maka terpaksa terjadilah peperangan. Terjadi peperangan karena Santiago melawan. Ya. Jadi dalam rentang waktu 5 tahun, dia memerintah selaku raja ketiga di kerajaan Mangan itu dari tahun 160 sampai 1675, itulah peperangan dalam rentang waktu 5 tahun. Jadi itu bukan periode, Pak. Ya. Pertama, Belanda mendatangkan 7 armada kapal perang ke Teluk Mangan itu ini menyerang Santiago, walaupun di sana bekas kerajaan. Santiago dinyatakan menang pada waktu itu walaupun dengan senjata sederhana. Oleh sebab itu kembali lagi Belanda mendatangkan 15 armada kapal perang untuk menyerang kubu Santiago. Santiago dikalahkan lalu menyingkir dari istana kerajaan karena sudah dibakar oleh tentara Belanda. Menyingkir bersama masyarakat Mangan itu, termasuk Belengan itu Pak, kalau Mangan itu. Mereka di sana. Di sana dia memimpin masyarakat Mangan itu karena dianggap mereka itu masih berkuasa dan belum dikalahkan oleh pemerintah Belanda.
Oleh karena belum dinyatakan kalah, maka Belanda merubah siasatnya. Sudah bukan lagi menyerang dengan senjata, akan tetapi menyuruh kedua pemberani, kalau ada tamu-tamu dari Tabukang Utara, kita mohon maaf dulu. Kedua pemberani yang disuruh atau diperintahkan oleh Belanda, satu berasal dari Tabukang Utara yang bernama Babohang Gima, yang satu pemberani dari Tauna, kerajaan Tauna, yang bernama Sasebo, tepatnya orang pensil dia, Pak. Dalam pengungsiannya, kedua pemberani itu mendatangi Santiago sambil membujuk Santiago dengan kata-kata tipuan begitu, Pak. Kedua pemberani itu mengatakan kepada Santiago, kami sangat menyesal sebab pada waktu peperangan melawan Belanda hanya kau sendiri. Sekarang Belanda sudah pulang ke negaranya dan tidak lama lagi mereka akan kembali. Oleh sebab itu, sebaiknya kita pemberani-pemberani atau raja-raja yang ada di Kabupaten Kepulauan Sangi, kita bersatu untuk melawan atau menentang penjajah Belanda nanti. Sekarang kami datang untuk membawa Anda, kita adakan musyawarah di Tauna. Sekarang didirikan Kodim, itu markas Belanda dulu, Pak itu. Setelah dia masuk dalam markas Belanda itu, ini dipercepat, Pak. Saya bilang tadi cuma garis besarnya. Tahu-tahu Belanda sudah mengepung bangunan itu sudah dikepung oleh Belanda, asrama Belanda itu. Santiago ditangkap. Santiago tertangkap, lalu dibujuk, dipaksa untuk menandatangani buku tadi. Santiago tetap pada pendiriannya. Santiago katakan, apapun yang terjadi pada diriku ini, saya tidak mau menandatangani buku kontrak panjang itu. Oleh sebab itu, pemerintah Belanda dibawa ke Tanjung Maseli di sana. Kalau versi lain tidak ada begini, Pak. Untuk ditenggelamkan. Karena di Tanjung Maseli itu dari dulu sampai sekarang banyak hiu pemangsa manusia. Tapi karena pertolongan Tuhan, Santiago ditenggelamkan. Tentara Belanda belum sampai ke daratan Kolongan Hakim Babi. Mereka kaget. Santiago sudah dalam pengejaran tentara Belanda. Ini nanti saya jelaskan tentang Bataa ini, Pak. Ya. Santiago ditangkap. Ketangkap lagi lalu dibawa ke markas Belanda di Bungalawang, sekarang Kodim. Kembali dibujuk, dipaksa untuk menandatangani buku. Santiago tetap pada pendirian. Oleh sebab itu, pemerintah Belanda menyuruh kepada tentara Belanda, turunkan 1 drum bensin dari kapal, lalu bakar ini Santiago ini. Santiago dibakar, tapi jangankan baju, Pak, selai rambut pun tidak terbakar. Nanti saya jelaskan. Sebab nama Bataa itu nanti diperoleh setelah dia menjalani 4 macam hukuman mati itu, Pak. Nah, setelah dia luput dari ancaman hukuman mati yang kedua itu, tetap dibujuk, dipaksa, Santiago tetap menolak dan tetap pada pendirian. Oleh sebab itu, pemerintah Belanda menyuruh kepada tentara Belanda, turunkan meriam, lalu pasang di pantai Bungalawang. Lalu mulut meriam itu dimasukkan ke lubang anus. Kalau istilah lengtan ini tahu, Pak. 6 kali ditembak, meriam tidak meledak. Berarti Santiago luput dari ancaman hukuman mati yang ketiga. Oleh sebab itu Santiago harus menjalani hukuman yang terakhir yang keempat, yaitu digantung pada sebuah pohon yang bernama pohon ketapang di Tanjung Tauna. Selama 3 hari Santiago masih bernapas. Nanti meninggal ke 3 hari. Kalau dibanding seperti kita ini, bukan 3 hari tetapi tidak sampai 3 detik. Karena tali melilit di leher, Santiago masih bernapas. Lalu mati, mayatnya diturunkan seperti tadi, lalu oleh pemerintah Belanda dikuburkan di Bungalawang, pertanda bahwa Santiago sudah kalah, dan mereka dengan leluasa menandatangani buku, dan anggaplah itu adalah tanda tangan dari Santiago, dan Santiago dinyatakan kalah. Setelah Belanda pulang mengadakan pesta pora karena kemenangan, maka masyarakat Mangan itu
mereka menggali kuburan Santiago di bawah pimpinan kedua adiknya laki-laki yang bernama Gagingge dengan Diamanti. Setelah digali, mayatnya dibawa ke istana kerajaan sebenarnya dimakamkan. Tapi karena dalam pengejaran Belanda, maka masyarakat Man itu buru-burulah jasad dari Santiago singgah di sini di Tanjung Kecil ini yang bernama Tanjung Lento untuk dimakamkan karena mereka dikejar oleh pemerintah Belanda, tentara Belanda. Nah, jadi Santiago mengakhiri hidupnya di tiang gantungan dalam usia 48 tahun.